Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Mantoro. Di sini saya akan membuat vlog presentation untuk membuat model fuzzy logic dari studi kasus. Studi kasus yang saya gunakan di sini adalah deteksi dini resiko diabetes mellitus pada staf pengajar Stikes Megareski Makassar. Nah, pada studi kasus ini didapatkan data sebagai berikut. Ada 4 variabel pada data ini. Yang pertama itu usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga indeks massa tubuh, yang keempat adalah kadar gula darah. Nah, untuk yang jenis kelamin pada kali ini tidak akan saya gunakan karena untuk diabetes mellitus ini jenis kelamin tidak terlalu berpengaruh signifikan. Nah, setelah itu saya merekap datanya dengan hasil seperti ini. Untuk usia, mudanya itu 26 sampai 35 tahun, sesuai yang pada studi kasus ini. 26 sampai 35 tahun. Lalu selanjutnya dewasa 36 sampai 45 tahun, tua 46 hingga 55 tahun. Sedangkan indeks massa tubuh untuk normalnya 17,0 hingga 25,0. Sedangkan untuk obesitas lebih dari 25,1. Kadar gula darah. Kadar gula darah normal yaitu 70 hingga 140 mg per dl. Dan untuk beresiko 140 hingga 200. Dan untuk penderita diabetes mellitus 2 ini lebih dari 200 mg per dl. Ini sudah pasti dipastikan. Nah, resikonya terdapat 4 variabel. Yang pertama rendah untuk interval 0,0 hingga 2,5 dan sedang untuk 2,6 hingga 5,0, tinggi untuk 5,1 hingga 7,5, sangat tinggi untuk 7,6 hingga 10. Mula-mulanya kita masukkan dulu variabel tersebut pada Fuzzy Logic Designer. Buka aplikasi MATLAB, lalu pada tab Apps, ketik Fuzzy. Nah, ada Fuzzy Logic Designer, kita buka. Nah, ini ada input dan output. Input di sini yaitu usia, IMT, dan kadar gula. Sedangkan output di sini adalah resikonya. Nah, kita di sini tambahkan variabel lain, itu input. Tambahkan lagi. Nah, sudah. Pertama kita input yang pertama adalah usia. Langsung kita edit datanya. Ketik 2 kali aja. Nanti terbukalah membership function editor. Nah, di membership function editor ini kita lihat dulu nilai variabelnya ada muda, dewasa, dan tua. Nah, untuk muda ini kita namakan dengan muda. Ini dewasa. Dan ini tua. Nah, untuk muda intervalnya itu 26 sampai 35 tahun. Kayak untuk range Fuzzy Logic Designer ini membership functionnya kan ini masih 0 hingga 1. Kita sesuaikan ini. Dari ini 26 hingga 55. Berarti kita ubah dulu range-nya 26 hingga 55. Nah, jika sudah baru kita set interval untuk setiap nilai variabel. Untuk muda 26 hingga 35 tahun. Nah, 26 hingga 35 tahun. Nah, pada bentuk ini membutuhkan nilai ketiga. Karena bentuk segitiga, untuk nilai tengahnya saya menggunakan nilai di antara batas bawah nih 26 hingga batas atas 35. Saya sini 30. Lalu untuk nilai variabel dewasa range-nya
intervalnya 36 sampai 45. Kita set 36 hingga 45. Di sini saya menaruh nilai awal tengahnya 40. Lalu untuk tua 46 hingga 55. 46 dengan nilai awalnya saya taruh, nilai tengahnya saya taruh 50. Lalu untuk variabel ke input kedua yaitu IMT, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh ini hanya ada dua input atau dua nilai variabel. Jadi kita harus menghapus salah satunya. Sini saya akan menghapus salah satu MF-nya, buka edit lalu remove selected MF. Nah, untuk MT-nya awalnya normal dengan range 17,0 hingga 25,0. Berarti ranknya sini akan saya buat lebih dari 25, berarti hingga 30. 17 hingga 30. Lalu yang kedua ini obesitas. Untuk yang normal intervalnya 2,0 hingga 2,25. 17,0 hingga 25,0. Nilai tengahnya saya masukkan 21. Untuk yang obesitas intervalnya lebih dari 25, berarti untuk nilai pertamanya di sini 25,1, maka lalu sisanya ini diisi setelah 26, intinya lebih dari 25 hingga nilai akhirnya ini 30. Nah. Lalu untuk yang input ketiga yaitu ini belum saya namain ya, saya namain dulu deh. IMT. Lalu input ketiganya kadar gula. Nah, berubah untuk yang input variabel yang terakhir kadar gula ada 3 nilai, normal, resiko, dan DM2. Kita buat dulu normal. Di sini intervalnya 70 hingga 45. 70 hingga 140, maaf. Nilai tengahnya saya masukkan saja 110. Oh iya, ini range-nya masih 0 hingga 1. Range-nya kita ubah dari 70 hingga 250. Normal, lalu MF2-nya kita hapus. MF2-nya untuk yang beresiko. Untuk normalnya perlu kita ubah terlebih dahulu. Kita remove dulu. Nah, untuk normalnya karena habis diganti range dia menyesuaikan ukurannya. 70, 110, 140. Lalu untuk yang kedua itu beresiko 140, 170, 200. Kita tambahkan nilai baru sejumlah 1. Nah, DM2 intervalnya lebih dari 200, maka isi saja 200, 220.
biar grafiknya hingga akhir. Lalu untuk yang terakhir yaitu resiko ya, ini belum saya namain, resiko. Nah, di resiko ini terbagi menjadi 4 nilai variabel, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kita isikan rendah terlebih dahulu. Jadi kita ganti range-nya hingga 10. Nih, di rendah ini 0,0 hingga 2,5. 0,0 hingga 2,5. Nilai tengahnya 1,5. Lalu untuk nilai sedangnya interval 2,6 hingga 5,0. 2,6, 5,0. Nilai tengahnya saya di sini sisi 4 saja. Lalu yang ketiga itu tinggi. 5,1 hingga 7,5. Nilai tengahnya 6. Kita tambahkan MF baru untuk nilai variabel sangat tinggi. Sangat tinggi. 7,6 hingga 10,0. Nilai tengahnya sisi 9. Nah, seperti ini. Jika ini sudah, kita buka edit, lalu kita buat rules-nya. Rules ini sebagai acuan dari fuzzy logic kita nantinya. Semakin banyak rules-nya maka akan semakin akurat. Untuk membuat rules itu intinya ke semua pilihan ini, usia, IMT, kadar gula, dan risiko ini harus terpilih semua dengan berbagai kondisi untuk keakuratan ini model. Nah, yang pertama rulesnya ini, jika usianya muda dan IMT-nya normal, kadar gulanya normal, maka risikonya juga rendah. Nah, tapi di sini jika sangat tua, jika umurnya tua dan IMT-nya itu termasuk obesitas, kadar gulanya itu diabetes, DM2 tadi yang lebih dari 200, maka resiko terkenanya ini sangat tinggi atau bisa jadi sudah dipastikan. Nah, lalu kita input setiap rules-nya. Yang pertama itu muda, normal, rendah, rule, lalu muda, normal, beresiko, sedang, rule, diabetes, tinggi. Untuk proses input rules-nya karena sangat panjang akan saya skip saja. Nah, di sini saya sudah menginputkan ke-18 rules untuk proses ini. Jika sudah, kita close saja. Kita buka inversi function-nya, kita close saja. Lalu fuzzy logic designer. Kita edit, kita view ini rules untuk melihat berbagai inputnya. Nah, di sini jika umurnya 40,5, MT-nya 2,35 dan kadar gulanya 160, maka resikonya itu sebesar 3,83. 3,3 itu termasuk sedang. Nah, di sini saya ada studi kasus lagi untuk identitas pasien kasus diabetes mellitus tipe 2. Nama pasiennya UR, usianya 53 tahun. Nah, kita inputkan umur 53. Umur 53. Bentar. 53. Lalu
Untuk IMT-nya 28,58. 28,58. Dan kadar gulanya ini kadar gula baiknya dan kadar gula sedang. Jika tidak sedang berpuasa, kita masukkan, misalnya sini kita ambil yang range paling akhir 144 pada saat kondisi baiknya, maka resiko terkenanya itu sebesar 8,81, dapat dikategorikan dengan nilai sangat tinggi. Jika kadar gulanya sedang yaitu 179, nah resikonya itu sebesar 8,84% atau sekitar 88% untuk akurasian dari model Fuzzy ini. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.